Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Al-Quranul Karim, Surat Al-Qasas, ayat yang ke-56. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimahumullah. Sesuatu hal yang paling mahal di dalam kehidupan kita ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Hidayah itu tidak bisa dibeli. Hidayah itu juga tidak bisa diwariskan. Hidayah itu lebih berharga dari langit dan bumi beserta segala isinya. Dan hidayah itu adalah hak dari prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dicampur tangan oleh para nabi dan juga umat manusia ini. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidaklah dapat memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa saja yang sangat engkau cintai, dan dialah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia sangat mengetahui kepada orang-orang yang ingin kepada petunjuknya. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini memiliki sababun nuzul, memiliki sebab-sebab ayat diturunkan Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah, diceritakan bahwa pada detik-detik paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, akan meninggal, diajaklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tauhid. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian Abu Talib ini menyatakan kepada Nabi, kalau sekiranya perempuan-perempuan Quraisy tidak mengejekku, tentulah sudah lama kalimat itu saya ucapkan di hadapannya. Kemudian Abu Talib ini meninggal dalam keadaan kafir. Jadi dia tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala fi akhiril kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir kalamnya
sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Abu Talib adalah paman Nabi, paman kandungnya, kakak beradik dengan ayahnya Abdullah, anak Abdul Muttalib. Semenjak umur 8 tahun sampai usia beliau 40 tahun lebih, selalu beserta Rasulullah SAW, selalu membela dakwah Nabi, selalu membela Nabi ini dari tekanan kafir Quraisy. Tapi sayang, Abu Talib tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Konon kabarnya Abu Talib ini diberikan kepadanya siksa yang paling ringan, memakai sandal api neraka, membuat ubun-ubunnya menggelegak. Itu nan sakiti azab Pak. Jadi tanya nasa kadang-kadang. Nah kemudian kalau kita lihat kata innaka la tahdi, ada para ulama tafsir menyebut kalau kata innaka la tahdi, kata tahdi tidak didahului oleh ilah, itu menunjukkan bahwa hidayah adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidayah itu tidak ada hak seorang nabi memberikan kepada orang lain. Wa innama 'alaikal balagh, kewajiban Rasulullah hanya adalah menyampaikan risalah kenabian, tidak memberikan hidayah. Nah berbeda kalau kalimat itu diawali oleh ilah. Kewajiban para nabi, para ulama, para mubaligh itu mengantarkan seseorang kepada hidayah Allah, bukan memberikan hidayah itu. Makanya disebut di sini innaka la tahdi, bukan innaka la ila tahdi. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Siapa orang yang dicintai oleh Rasulullah dalam hadis ini? Adalah pamannya Abu Talib. Ketika meninggalnya Abu Talib itu Pak Ibu beserta istrinya, maka tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Tapi sayang, sekali lagi sayang, Abu Talib yang selalu memelihara Nabi sampai beliau berumur 40 tahun lebih tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya hidayah itu sangat mahal, tidak bisa diwarisi. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh Bang, Nabi Nuh ini diberikan umur dalam Quran 1000 kurang 50 tahun. Jadi 950 tahun, 9 abad lebih usianya. Tapi sayang, anak kandungnya sendiri bernama Kan'an tidak mendapat hidayah Allah. Ikut anak Nabi, kan darah dagingnya tuh, ya kan? Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Nah, oleh karena itu hidayah ini adalah sangatlah mahal. Lebih mahal daripada langit dan bumi dan seluruh isi yang berada di dalamnya. Di dalam tafsir Al-Misbah, hidayah ini ada 4. Pertama adalah hidayah naluri, insting. Ini setiap makhluk Allah diberikan hidayah insting, naluri. Misalnya kalau anak baru lahir, itu dia bisa langsung mencari punting susu ibunya. Allah lah yang memberikan kepadanya hidayah. Seekor ayam baru menate baru, bisa hanya mencotok padi. Siapa yang memberikan hidayah kalau bukan Allah? Ini hidayah insting namanya, naluri. Yang kedua adalah hidayah panca indera. Fungsi mata melihat, telinga mendengar, mulut bisa bicara, lidah kita bisa merasakan segala macam makanan. Ini hidayah diberikan kebebasan oleh Allah setiap makhluknya di dunia. Bahkan para binatang pun itu diberikan hidayah panca indera. Panca indera itu lebih dari manusia. Penciuman semut, penciuman nyamuk,
itu lebih tajam dari penciuman manusia. Alatan di sikoko manisan soantali tibola nyamuk itu. Ya kan? Begitu tingginya Allah berikan hidayah panca indera kepada hewan. Karena dengan cara itu mereka bisa bertahan hidup. Yang ketiga adalah hidayah akal. Ini yang tidak Allah berikan kepada hewan, binatang. Tapi ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dengan hidayah akal inilah manusia bisa membangun, membentuk peradaban lebih maju di dunia. Berbeda dengan hewan. Hewan dari dulu sampai kini, misalkan sarang tempuru itu Pak Ibu, dari dulu sampai kini tidak ada rubahnya itu. Tapi coba bayangkan pakaian manusia, kemudian rumah manusia, teknologi manusia, itu semakin maju pemikirannya, semakin berkembang teknologi. Yang keempat barulah hidayah Islam. Inilah hidayah yang paling mahal. Oleh karena itu Pak Ibu sekalian, supaya hidayah ini bisa kita raih, menurut sementara ulama ada beberapa hal. Pertama, cara agar kita mendapat hidayah Allah, hidayah Islam, tobat dulu. Karena tobat itu pintunya masuk hidayah. Kalau tidak bertobat, baru bisa hidayah tibo. Yang kedua, selalu berteman dengan orang-orang saleh. Ada orang rajin-rajin kamu saji, duduk-duduk bersama-sama dalam majlis taklim, atau Pak, acok wa kawan jurang. Ya kan? Yang ketiga, rajin berdoa kepada Allah agar selalu hidayah itu muncul. Dan yang keempat adalah teruslah beristiqamah sampai berakhirnya riwayat kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam ceramah singkat ini semoga kita selalu berada dalam hidayah Allah, di hidayah Islam ini sampai berakhirnya riwayat kehidupan kita di dunia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.